Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya Devika. Kakinya melemah, yang menjadi tumpuan kini tak bisa menopang tubuhnya. Inikah akhir hidupnya? Terlalu sulit untuk menerima kenyataan. Bahkan untuk sekedar membayangkan, ia saja takut. Lalu bagaimana sekarang jika semua yang ia takutkan terjadi? Kita pulang. Sentakan dari arah belakang membuatnya mau tak mau kembali ke dunia nyata. Tentu saja mereka akan pulang. Pasti Niko sudah menerima kabar itu. Kabar yang akan membuat pria yang tadinya pecicilan, over pede dengan segala kejahatannya kini ikut lenyap. Tak ada senyuman jahil, tak ada ejekan, yang ada hanya tatapan kosong penuh akan luka. Tentu lelaki itu pasti sangat terluka, dan penyebabnya adalah dirinya. Iya, ucapnya pelan. Reni tak bisa memberikan perlawanan. Baru saja hendak berhenti, ia lebih dulu ditarik dengan kuat, sangat kuat, hingga ia meringis saat punggungnya menyentuh tembok dengan keras. Lo itu pembunuh, tajam dan menakutkan. Tubuh Reni bergetar sekarang. Seumur hidup ia tak pernah disebut pembunuh. Ia tak melakukan hal apapun. Bahkan ia tak melihat orang lain tergores karenanya. Reni tahu ia tak bisa melihat darah yang banyak atau ia akan pingsan. Maaf, cicitnya pelan. Bukan membunuh dengan benda tajam, tapi ia mengakui kesalahannya bisa membuat orang lain meregang nyawa. Maaf. Lo pikir dengan maaf semuanya akan kembali normal? Lo pikir dengan lo minta maaf bunda gue kembali? Suara Niko semakin meninggi. Reni yang di depannya tak berani untuk mengangkat wajahnya. Pembunuh? Enggak. Reni menggeleng. Ia tak mau mendengar kata itu menyorot telinganya. Ia tak mau tatapan kebencian itu mulai menggerayanginya. Ia tak suka kata itu. Ia bukan pembunuh seperti yang dituduhkan. Kamu pembunuh, Reni, pembunuh. Pembunuh, kata itu terus terngiang-ngiang, bahkan kepalanya mulai ikut berputar. Jika boleh tuli sekejap saja, maka ia akan memilih agar tuli. Tidak, perlu membasahi seluruh wajahnya, sedikit bernapas lega, karena itu hanya mimpi. Ancaman itu begitu mengusik hingga ia tak lagi mampu menahan diri. Ia ketakutan dan ketakutan itu masih bertahan hingga kini. Lo kenapa sih ribut banget, ganggu tidur gue aja? Niko memang berada tepat di sampingnya, menikmati fasilitas hotel yang mereka sewa untuk tempat tinggal selama beberapa hari ke depan. Sesuai permintaan mertuanya agar melakukan bulan madu di Pontianak saja. Tak usah di Bandung. Pahalanya jika di Bandung pasti Niko akan memilih bekerja. Mengingat perihal bunda, dengan cepat Rini meraih ponselnya. Ia harus menanyakan kabar sang bunda. Halo, assalamualaikum bunda. Setelah beberapa kali mencoba menelpon Yani, akhirnya panggilan itu diangkat juga. Waalaikumsalam sayang, ada apa? Kalian semua baik-baik aja kan? Bukan tanpa alasan Yani bertanya tentang kabar. Pasalnya hari ini menelpon dirinya saat azan subuh belum berkumandang. Para ayam saja masih bertengger manis di tempatnya. Jam 2 pagi. Orang manapun pasti akan sangat terkejut jika ada yang tiba-tiba menelpon di jam tidur. Takut jika terjadi sesuatu yang besar. Alhamdulillah baik bunda. Aku cuma kangen bunda. Di sana semuanya baik-baik aja kan? Gak ada hal aneh kan bunda yang terjadi? Gak ada kok sayang. Udah gak usah khawatir. Gak usah khawatirkan bunda. Kamu khawatirkan saja dirimu. Selamat bersenang-senang. Jangan lupa bangunkan Niko salat tahajud juga ya. Jaga diri baik-baik. Selalu berada di samping Niko. Mau sepelik apapun masalah kalian, tolong jangan pernah berpikiran untuk meninggalkan putra bunda. Niko memang bukan pria soleh, tapi dia adalah permata bunda. Niko emang fuckboy, tapi
tak sekalipun ingin bundanya mengalami sesuatu. Niko anak yang taat pada bunda nak, tolong jagakan anak bunda, tuntun dia. Mendengar itu, tak ayal membuat Reni menatap wajah lelap Niko di sampingnya. Jika dilihat lamat-lamat di antara cahaya remang-remang, tak ada wajah jahil dan wajah penuh ketentuan yang minta untuk ditarik di sana. Wajah itu tenang dan damai, hingga Reni tak sadar jika bibirnya tertarik ke atas, menciptakan senyum yang begitu menawan. Jika Niko melihatnya tentu saja akan terpesona. Insya Allah bunda, jaga diri baik-baik, makan yang teratur sama minum obat juga. Pesan Reni pada mertuanya yang ditanggapi hanya dengan kekehan. Iya kamu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menutup ponselnya, Reni kembali menatap Niko lamat. Benar yang dikatakan mertuanya. Walau Niko begitu nakal di luaran sana, namun jika menyangkut bundanya akan sangat berbanding terbalik. Apapun yang diperintahkan oleh Yani, Niko akan menurutinya. Niko mau itu menyerahkan masa depannya sekalipun. Niko tak pernah membantah, walau hanya dengan kata yang terlontar, seperti yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surah Al-Isra. Imam An-Nasai rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya adalah berbakti, mengasihi dan lemah lembut kepadanya. Dan yang dimaksud dengan membentak mereka adalah berbicara secara kasar di saat keduanya memasuki masa tua mereka. Sesayanglah kita berkhidmat kepada keduanya, bagaimana mereka telah mengurus kita. Bagaimanapun juga mereka telah tetap yang lebih baik, dan bagaimana bisa sama, keduanya telah derita karena kita, demi mengharapkan kehidupan kita. Sedangkan kita jikapun menanggung derita karena keduanya, kita mengharapkan kematiannya. Lalu mana mungkin bisa sama? Dan adapun yang dimaksud dengan perkataan yang mulia adalah perkataan yang lemah lembut lagi santun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman yang memerintahkan kepada para hambanya agar beribadah kepadanya yang tiada sekutu baginya. Sesungguhnya kata al-qada dalam ayat ini maksudnya adalah perintah. Mujahid rahimahullah berkata, wa qada maksudnya Allah memerintahkan. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan Dahak bin Muzahim membaca ayat tersebut seperti berikut ini. Rabbmu memerintahkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyandingkan perintah berbakti kepada kedua orang tua pada perintah beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya Allah memerintahkan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, yang demikian itu seperti firman-Nya dalam surah yang lain. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku tempat kembalimu. Quran Surah Luqman. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, "Ah." Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaitu janganlah kamu memperdengarkan kepada keduanya perkataan yang buruk, walaupun perkataan hanya perkataan yang merupakan perkataan buruk yang paling rendah. Dan janganlah kamu membentak mereka, yaitu janganlah ada pada dirimu kepada mereka berperbuatan yang buruk. Atha bin Rabah berkata, yaitu janganlah kamu memukulkan tanganmu kepada kedua orang tuamu. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, yaitu perkataan yang lembut dan baik dengan penuh kesopanan, kesantunan dan penghormatan. Gak usah liatin gue segitunya, gue tahu kalau gue itu gantengnya limited. Gak usah mupeng gitu. Kegantengan gue emang bikin orang mupeng sih, tapi khusus buat lo. Gak boleh suka sama gue. Gak rela gue kalau orang kayak lo suka sama gue, bisa hancur image gantengnya. Duh, jangan sampai. Mendengar itu dengan cepat, Reni meralat pikirannya. Apa-apaan tadi? Mengapa ia tidak berpikiran seperti itu? Mengapa ia bisa berpikiran seperti itu? Tidak, Niko di matanya tak memiliki kebaikan apapun. Bangun, gak usah kepedean. Waktunya sholat malam. Reni melangkah menjauh. Ia harus menjaga jarak dari Niko jika tak ingin ikutan stres seperti pria itu. Oh ya, lo harus jadi imam. Gue gak akan teledor kesalahan. Reni berbalik lagi saat melihat Niko menatapnya dengan mulut terbuka. Apakah ucapannya semengejutkan itu? Baru saja hendak membuka kamar mandi, tangannya tertahan saat mendengar suara Niko. Oke, tapi setelah sholat gue bisa buat dedek bayi kan? Wah, gue pengen punya dedek bayi emas yang mirip banget sama gue. Niko menaik turunkan alisnya berniat menggoda Reni yang wajahnya kini sudah panas. Gila, Ren, hei, gue punya kewajiban loh, dan lo harus mau mewujudkannya. Mari bekerja sama buat generik baru yang lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Pastinya harus ganteng agar bisa menjadi penerus ayahnya sebagai fuckboy dengan mantan sekitar 300 orang saat umurnya mencapai angka 25 tahun. Niko berteriak tak tahu malu. Ia hanya berniat menggoda. Tapi jika dituruti oleh Reni sih tak masalah. Lagian dari kemarin wanita itu menguji iman. Bohong jika Niko tak tertarik. Ia juga lelaki normal. Satu kamar dengan wanita membuatnya harus menahan gejolak yang meronta di dalam sana. Tapi gengsi dong. Masa dirinya yang kalah dan harus jadi babu Reni? No, itu tak boleh terjadi. Buat sama guling sono. Pecah. Tawa Niko pecah. Ternyata Reni mendengar ucapan nyelenehnya. Reni itu galak, tapi cukup menggemaskan. Benar kata Resa. Reni itu cantik, manis, imut dan pastinya menguji iman. Apalagi setelah mengecap sedikit rasa manis itu. Niko merasa ketagihan. Tapi sekali lagi ia harus menahan diri. Sabar junior, emaknya galak. Apa? Kok bisa sih? Tolong jaga dia, saya mohon. Tolong pastikan tak terjadi apapun. Pastikan semuanya baik-baik aja. Saya akan pulang sekarang juga. Niko dengan cepat memesan tiket melalui ponsel pintarnya. Tak memperdulikan Reni yang menatapnya aneh. Sekarang yang ada di pikirannya hanya satu orang saja, orang yang amat berarti dalam hidup seorang Niko. Jika terjadi sesuatu pada dia, maka percayalah, Niko tak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Kita harus pulang. Tunggu, ini sepertinya deja vu. Semoga saja tidak seperti mimpinya tadi. Ada apa? Cepat beresin pakaian lo. Pokoknya kita harus pulang. Dengan terburu-buru, Niko mengangkut semua pakaian miliknya, tak memperhatikan letak, yang terpenting masuk dalam koper. Iya, tapi ada apa dulu? Reni menuntut. Semoga saja tak seperti bayangannya. Kejadian itu tak benar-benar terjadi di dunia nyata. Semoga hanya mimpi belaka. Bisa gak sih? Sekali aja lo nurut.
Kalau gue bilang pulang, ya pulang. Gak usah banyak tanya. Reni mundur selangkah. Untuk pertama kalinya Niko sejak semarah ini. Untuk pertama kalinya wajah itu berubah sangat menyeramkan. Beginikah wajah seseorang yang humoris ketika marah? Reni pernah mendengar, jangan pernah menganggap enteng marahnya orang humoris. Ternyata benar, sangat menyeramkan. Apalagi wajah merah Niko kini sangat tak bersahabat. Dengan tangan masih bergetar hebat, Reni ikut memasukkan pakaiannya. Sekuat apapun wanita, jika sudah dibentak akan patah juga. Hakikatnya wanita itu perasa. Jika sesuatu dibentuk dengan paksa, maka tak ada hasil yang benar. Itulah mengapa wanita selalu mengedepankan perasaan, karena baginya yang penting orang bahagia. Tak peduli jika ia akan mendapat kesusahan suatu saat nanti, di pikirannya yang terpenting orang yang disayanginya aman dan bahagia. Itulah wanita, dia kuat dalam hal keyakinan, namun lemah dengan mentalnya. Udah? Reni mengangguk. Ayo. Niko dengan tak sabaran meraih tangan Reni. Mungkin tak sadar, namun sebagai wanita, Reni sangat paham ada masalah besar yang mengganjal dalam diri Niko. Jika tidak, ia tak akan sampai berbuat seperti ini. Di dalam mobil menuju bandara saja, Niko tetap diam dengan gerakan tubuh yang seperti tak sabaran. Bahkan berkilo-kilo berdecak kesal saat ada pengendara lamban atau menyalipnya begitu saja. Lo kenapa sini? Kok buru-buru banget? Katanya mau honeymoon dulu, baru juga sehari udah mau balik. Reza yang berada di balik kemudi melihat wajah Niko yang begitu cemas dari spion tengah. Bacot, tinggal gas saja bisa gak sih? Tuh kan, bahkan Reza yang tak tahu apapun juga terkena semprotannya. Oke, cuma sorry gue belum bisa jadi kapten lo buat hari ini. Gue masih cuti bro, jelas Reza. Mendapat balasan seperti itu yang sama sekali bukan tipe Niko, membuatnya memberi pada Reni bertanya tentang apa melalui gerakan kepala. Reni hanya mengangkat bahu tanda tak tahu apapun. Ia tak tahu mengapa Niko sampai seperti ini. Kalau ada masalah itu cerita, jangan dipendam sendiri. Kita bukan cenayang yang bisa tahu isi pikiran lo. Diam aja. Oke, untuk kali ini Reza mengalah. Sepertinya Niko dalam mode tak baik-baik saja. Sesampainya di bandara, masih dengan gerakan cepat Niko mengurus check-in dan sebagainya. Sekali lagi tak menghiraukan Reni yang mengejarnya dengan susah payah. Untung saja Reza tak tersinggung sama sekali. Dengan baik hati ia membantu Reni yang sepertinya kesusahan mengejar Niko dengan langkah kaki mungilnya. Biar gue yang bawa kopernya, lo ikut di belakang gue aja. Sepertinya Niko dalam masalah besar. Ini pertama kalinya dia bersikap kayak gitu. Reni mengangguk paham. Thanks, Za. Setelah semuanya siap, Niko dan Reni berada dalam pesawat. Tak ada yang membuka suara. Mereka masih dalam mode diam dengan pikiran masing-masing. Baru saja hendak membuka suara, Niko lebih dulu menginterupsi. Diam. Reni menatapnya malas. Ada apa sih dengan pria ini? Apakah PMS? Lo tuh kenapa sih? Gue tuh mau bilang kalau gue mau ke toilet bentar. Oh, sekali lagi Reni mendengus kesal. Yang memiliki masalah pria itu, tapi mengapa dirinya yang terkena imbasnya? Benar-benar mengesalkan. Dengan langkah yang dihentakkan ia meninggalkan Niko menuju toilet. Sudah sejak tadi ia kebelet, namun melihat wajah Niko yang tak bersahabat, ia memilih diam dan menahannya saja. Masih dengan napas yang tersengal, mereka sampai di tempat tujuan. Tempat yang begitu banyak orang takuti untuk didatangi. Namun tak ada pilihan lain, karena orang yang disayanginya sedang terbaring di sana. Reni yang tiba lebih lambat dari Niko hanya bisa menarik napas dengan sesak. Ia berlari dari lantai 1 menuju lantai 3. Mereka lupa di tempat ini ada lift. Namun serangan panik lebih mendominasi hingga akhirnya mereka memilih menaiki tangga. Gimana, Bi? Tanya Niko pada wanita parubaya yang selama ini ia berikan amanah untuk menjaga bundanya. Bibi yang ditanya hanya menangis sambil menggeleng. Bi, jangan buat saya bingung. Arti dari celengan Bibi apa?
Niko semakin menuntut. Bahkan dengan menggoyangkan tubuh renta itu menuntut penjelasan. "Maaf tuan, saya terlambat." Tangisan mulai pecah. Tapi Niko tak akan menerimanya dengan mudah. "Bibi pasti bercanda. Ini semua hanya drama bunda kan?" "Saya tahu, Bi, bunda itu ratu drama. Saya sudah tahu kalau dulu saat akan menikahkan saya, bunda hanya pura-pura saja. Sekarang sama juga kan?" Niko mulai kehilangan kendali. Bahkan sekarang ia memukul tembok sebagai ajang pelampiasan. "Tidak tuan, tapi nyonya sudah benar-benar pergi." Jawaban yang diberikan oleh asisten rumah tangganya membuat Niko menatapnya nyalang. Mana mungkin, bundanya baik-baik saja. Baru semalam ia mendapatkan wejangan. Baru semalam bundanya mengatakan akan baik-baik saja. Bohong. Dengan cepat Niko menerobos masuk ke dalam ruang inap. "Bunda, Niko mohon, bunda cuma lagi main drama aja. Ini sama sekali gak lucu bunda." Niko udah tahu segalanya. Niko tahu waktu bunda minta buat nikahin Reni, bunda cuma pura-pura anfal. Tapi Niko sayang bunda. Apapun yang bunda inginkan akan menjadi kenyataan. Walau harus terikat oleh gadis yang masih memiliki ikatan darah dengan lelaki tua itu. Orang yang memisahkan kita dari ayah. Iya bunda, Niko tersiksa karena harus selalu berpura-pura. Apalagi bunda ya kan? Tolong jangan pergi sebelum dendam kita terbalaskan bunda. Tolong jangan pergi sebelum kita lihat bagaimana keluarga mereka menderita. Satu fakta yang baru saja semakin membuat Reni melemas. Fakta baru apa lagi nih? Jadi selama ini mereka hanya berpura-pura. Selama ini yang ada di hadapannya hanya akting belaka. Bunda bangun. Bagaimana Niko hidup tanpa bunda? Selama ini Niko bisa bertahan karena ada bunda. Lalu sekarang bagaimana? Apa? Mendengar suara Reni, Niko menatapnya sambil tersenyum. "Wah, selamat. Lo harusnya bahagia. Dengan ini lo bisa. Lo bebas akibat kehancuran gue. Dengan ini lo tahu lebih cepat fakta dibalik semua kisah ini. Selamat Reni." Bukan senang juga sedih yang ditampilkan oleh Niko, melainkan kedua ekspresi itu bercampur aduk. "Lo menang dan gue hancur. Ini semua karena lo." Melihat ketakutan Niko, Reni mulai mengambil langkah mundur. "Jangan bilang ini karena foto itu. Jangan bilang ini ia kehilangan mertuanya karena dirinya sendiri. Baru tadi bundanya itu menatapnya dengan hangat. Semua ini tak akan terjadi kan?" "Bunda." Reni menutup telinganya. Mendengar teriakan dengan nada pilu itu juga ikut menggores hatinya. Yani sudah begitu baik menerima segala kekurangannya, mencintai dirinya melebihi dia mencintai putranya sendiri. Mulai hari ini tak ada lagi sapaan sayang saat bangun pagi. Reni terduduk di pojok tembok rumah sakit, tak sanggup untuk menerima kenyataan ini. Mengapa harus sekarang? Mengapa harus orang yang disayanginya yang direnggut? Kenapa dan kenapa? Ia lupa akan takdir Allah yang sudah sangat jelas tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Dalam surah Al-A'raf sudah mengatakan seperti ayat yang di atas, bahwa setiap yang bernyawa mempunyai ajal masing-masing. Tinggal kita menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah. Ting. "Halo, bagaimana sayang? Kejutanku sangat menyenangkan bukan?" "Lo gila." "Aku emang gila karena kamu." Dasar. Reni melemparkan ponselnya ke sembarang arah, tak peduli jika panggilan itu masih tersambung. Ternyata benar bahwa dirinya lah penyebab kematian mertuanya. Betapa berdosanya dirinya. "Bunda, maaf." Lirih Reni sebelum tenggelam dalam isakan pilunya. Bagaimana ia akan bertahan seperti setelah ini? Akankah ia masih bisa bertahan atas fakta baru yang baru saja terungkap jelas di depannya? Permainan takdir macam apa ini? Pembunuh. Bersambung. Thank you for watching.